Saudaraku sekalian, selamat pagi. Saudaraku, saya ingin kembali mengajak saudara merenungkan firman Tuhan yang kali ini seri kedua dari kisah seorang bernama Gideon. Seri kedua ini saya beri tema tantangan iman bagi Gideon. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 32. Berbunyi demikian, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan itu dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah itu korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kemudian saya sambung. Setelah peristiwa itu, saudara, ayat 29, berkatalah orang-orang itu kepada satu lain, siapakah yang melakukan itu? Dan setelah diperiksa dan ditanya ke sana kemari, maka orang tahu bahwa itulah Gideon bin Yoas. Dialah yang melakukan itu. Sudah itu berkatalah orang-orang itu kepada Yoas, bawalah anakmu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal, yang karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu yang menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan orang. Pada hari itu diberikanlah nama kepada Yerubabel kepada Gideon karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkan mezbahnya. Saudaraku, perjuangan Gideon ke depan menghadapi Midian tidaklah mudah. Sebelum dia melangkah itu, dia harus diuji dulu imannya. Diuji dengan menghadapi Baal. Gideon harus punya keberanian untuk menghadapi Baal yang pada waktu disembah, dipuja oleh orang Israel, diberikan korban dan sebagainya. Tapi Gideon harus tahu bahwa Baal, berhala itu tidak punya daya apa-apa. Inilah ujian iman bagi Gideon. Kemudian Gideon bersama dengan 10 pembantunya merobohkan tiang berhala, menghancurkan kuil itu, kemudian dia membuat mezbah di dekatnya situ dan mempersembahkan korban bakaran dengan seekor sapi. Tapi karena dia takut, dia melakukan di malam hari. Pagi hari terjadi kehebohan. Siapa yang berbuat kurang ajar? Siapa yang menistakan mezbah ini, yang menistakan Baal, sesembahan kita? Hebohlah orang dan akhirnya setelah bertanya-tanya, mereka tahu bahwa yang melakukan itulah Gideon, anak Yoas tadi. Setelah itu orang menuntut kepada Yoas supaya anaknya dibawa keluar dan dihukum mati. Papahnya berkata, biarlah siapa yang membela Baal, saudara akan menolong Baal. Orang yang menolong Baal, membela Baal, besok akan dihukum sebelum hari baru tiba. Kemudian saudara, akhirnya papahnya berkata, biarlah Baal yang dirobohkan mezbahnya itu berjuang sendiri melawan orang yang melakukannya. Kemudian setelah itu, saudaraku yang kekasih, yang terjadi adalah kemudian Gideon, mereka beri nama Zerubabel. Artinya biarlah Gideon sendiri yang berjuang menghadapi Baal. Kalau Gideon telah berani merobohkan tiang berhala Baal, biarlah Baal. Kalau Baal itu Tuhan, dia yang melawan Gideon. Dan saudara, itu adalah ujian iman bagi Gideon. Gideon harus berani sebelum dia menghadapi orang Midian. Dia harus berani melakukan itu dengan keyakinan dan pemahaman bahwa Baal bukan apa-apa. Dia harus mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan dan bukan Baal yang tuli dan bisu yang tidak berdaya itu. Dan akhirnya saudaraku, kisah ini kemudian diselesaikan. Inilah ujian iman. Kadangkala saudaraku, dalam hidup ini kita harus punya keberanian. Keberanian iman. Walaupun mungkin tidak mudah. Keberanian iman untuk melangkah. Karena langkah pertama itu menentukan langkah berikutnya. Gideon melakukan itu dengan berani. Ujian iman menghadapi berhala. Berhala yang tidak berdaya dalam sudut pandang iman. Walaupun pada waktu itu orang merasa Baal adalah Tuhan. Ujian itu dimenangkan Gideon. Sehingga Gideon bisa melangkah berikutnya. Dan saudara, besok kita akan belajar dari Gideon. Iman memang adalah teruji. Iman yang teruji adalah iman yang bermutu. Kiranya iman kita juga harus teruji dan menjadi iman yang bermutu. Orang Kristen yang bermutu, yang tidak dikalahkan oleh situasi, tetapi menang melangkah dengan iman.
Kiranya Tuhan berkati saudaraku semua hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa belajar dari Gideon seri yang kedua. Bahwa untuk melangkah perjalanan yang lebih penting, kadangkala kami harus diuji dengan ujian iman. Tuhan memberkati kami semua. Bapa Surgawi, supaya kami sungguh-sungguh iman kami teruji. Bukan iman yang asal-asalan. Iman yang sesungguhnya bersandar pada tangan yang kekal. Walaupun situasi tidak mudah, walaupun keadaan berat dihadapinya. Tuhan berkati kami, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua dalam perjuangan iman. Dalam hidup kami, supaya kami hidup dalam kebenaran, kekudusan, sesuai dengan keyakinan iman kepada Tuhan. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.